Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah ila akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai salah satu tujuan Allah menciptakan bulan Ramadan atau Allah menjadikan bulan Ramadan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pembahasan mengenai tujuan Allah menjadikannya bulan Ramadan. Yang pertama, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kepada kemudahan. Yang kedua, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kepada kesulitan. Walitukmilul iddah, itu yang ketiga, Allah menjadikan supaya manusia itu cerdas. Yang keempatnya, walitukabbirullah, supaya manusia itu pandai mengagungkan kepada yang agung, kepada Allahnya. Dan yang kelima, la'allakum tashkurun, supaya manusia itu pandai bersyukur. Marilah kita bahas ayat ini satu persatu. Yang pertama tadi, yuridullahu bikumul yusra. Kalau Allah menghendaki kepada kemudahan, maka Allah sudah di awal sudah terlebih dahulu memberikan petunjuk. Apa petunjuknya? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuk yang pertama, Allah memberikan wahyu kepada nabinya lewat malaikat Jibril yang berupa Al-Quran. Dan Al-Quran itu yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq. Itu yang pertama. Jadi kalau manusia ingin segalanya dimudahkan oleh Allah, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah mau membaca. Karena itu adalah membaca itu adalah sebagai modal awal manusia untuk bisa menjadi sukses. Itu yang pertama, harus bisa membaca, mau membaca. Kemudian yang kedua, wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak menghendaki kepada kesulitan. Artinya manusia itu tetap diberikan kemudahan. Contoh, di bulan Ramadan ini ada rukhsah bagi orang-orang tertentu. Misalnya, orang yang sakit boleh meninggalkan puasanya, ganti di hari atau bulan yang lain. Yang kedua, orang yang sedang safar dalam perjalanan boleh puasanya ditunda, diganti dengan hari yang lain. Orang yang ibu-ibu yang melahirkan, yang menyusui boleh diganti dengan hijah. Itu yang kedua. Artinya Allah itu tidak menghendaki kesulitan, tidak menghendaki kesusahan, makanya diberi hal yang mudah, yaitu diberikan dengan rukhsah. Yang ketiganya, walitukmilul iddah, manusia itu supaya cerdas, supaya pintar. Makanya kalau di bulan Ramadan, ibu-ibu yang biasanya menghitung-hitung biaya, berapa biaya yang harus dikeluarkan, ternyata ibu-ibu di bulan Ramadan itu menjadi cerdas, lebih pandai. Bahkan sekalipun orang yang buta huruf, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ternyata di bulan Ramadan bisa menjadi cerdas. Contoh, orang yang tidak bisa baca, orang yang tidak bisa menghitung,
kalau sudah kalau jam buka, orang-orang menjadi pandai terus bertanya, akhirnya menjadi tahu. Itu. Kemudian yang berikutnya, walituk minul idah wa itu kabir, cerdas dalam perhitungan, cerdas dalam berpikir, maka orang itu akan maju. Kemudian yang satu, kedua, ketiga, keempat, walitukabbirullaha ala mahadakum, supaya senantiasa mengagungkan yang agung. Dalam bentuk bagaimana? Mengagungkan yang agung itu tidak mesti harus dalam waktu sholat saja, tidak mesti di masjid saja, tidak mesti dalam pengajian saja. Dalam kondisi apapun kita bisa mengagungkan kepada yang agung. Salah satunya dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Di mana? Tidak mesti di masjid saja. Zikir di jalanan, misalkan bisa di kendaraan, bisa dalam kondisi apapun, selalu ingat kepada Allah. Itu adalah bagian zikir dan mengagungkan kepada yang Allah. Salah satunya mungkin dengan baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelimanya, masih tepat, walitukabbirullaha ala mahadakum. Kemudian kalau orang yang sedang berpuasa dan di akhir bulan Ramadan, orang-orang mengagungkan itu, menggema di masjid di mana-mana. Salah satunya dengan bacaan takbir. Salah satunya dengan bacaan takbir yang terus dikumandangkan di setiap masjid dari mulai buka setelah maghrib, sholat maghrib dilanjutkan dengan takbiran dan dilanjutkan dengan sholat isya dan terus sampai pagi. Itu mengagungkan secara bersama-sama. Dan yang terakhir, wala'alakum tashkurun, supaya manusia itu pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang selalu baik dengan tetangganya. Bahkan kebalikannya, kata Nabi, la yaskurullaha wa la yaskurun nas, tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah kalau jelek dengan tetangganya. Itu adalah bagian dari syukur, dan syukur ini bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara. Mungkin ada orang yang agniya atau orang yang berkemampuan, dia bisa memberikan sodakonya, itu juga bagian dari syukur. Orang yang tidak punya kekayaan, orang itu bisa bersyukur, karena bersyukur itu tidak selalu diotentikan dengan makanan. Karena selama ini kalau orang berpikir syukuran yuk, kadang-kadang di dalam pemikirannya kepada makanan. Padahal syukur ini adalah salah satu pengabdian seorang hamba Allah kepada Allahnya dengan berbagai macam cara. Ya, salah satunya orang yang berharta memberikan hartanya, orang yang berilmu memberikan ilmunya, orang yang punya tenaga memberikan tenaganya, mengeluarkan tenaganya. Itu juga bagian dari pada syukur. Barangkali untuk ungkapan-ungkapan ini mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahannya, tapi untuk lebih baiknya alangkah sebaiknya semua sama-sama kita buka Al-Quran, baca bersama-sama, kemudian pecahkan dalam pemikiran-pemikiran kepada yang lebih baru, kepada yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah kita disiapkan gimana? Dia ada pesan Pak Ardi,